maka gaji dekan, gaji ketua jurusan, dan gaji seluruh dosen dan pegawai juga sepatutnya direvisi untuk tidak membuat kesenjangan yang teramat besar. Nah, bagaimana pandangan kedua rektor, calon rektor ini tentang proses penyesuaian dan kira-kira time frame-nya seperti apa sehingga semuanya kebersamaan, kesetaraan dan kesejahteraan tadi tercermin lewat proses yang bersih, tertib dan akrab tadi. Dengan kata lain, kalau tadi Profesor Martani menyebutkan di kalkulatornya ada tanda tambah, kali dan kurang, maka kiranya apakah mungkin ditambah dengan digit satu lagi, apa tombol satu lagi dengan bagi langsung. Oleh karena itu usulan saya kepada Majelis Wali Amanat untuk menghitung kembali berapa sebetulnya revenue kita per tahun, menghitung kembali unit-unit cost kita yang ada selama ini, supaya di dalam memberikan gaji buat rektor ke depan itu harus realistik. Jadi saya tidak mau digaji tinggi, tapi nanti kalau ketua jurusan, dekan dan sebagainya, kita melihat kesenjangan seperti itu. Jadi saya menghitung saja dengan income yang datang saat ini dari pemerintah, yaitu 108 miliar yang ada di UI, 97% adalah untuk gaji seluruhnya dari 2.500 staf dan 1.500 staf administrasi. Dan untuk meningkatkan seorang rektor lebih tinggi, saya menghitung, katakan saja seorang rektor mendapat gaji yang lebih dari 4 sampai 5 kali dari sekarang, maka kami harus mencari dana yang cukup besar untuk itu. Tapi apa boleh buat, atau itu harus dilaksanakan, karena memang yang kita harapkan, please semua staff back to the campus. Karena kita harapkan kita menjadi kampus yang modern, kampus yang open 24 hours, artinya bekerja, riset di sini, dan mereka bisa menikmati hasil riset, menikmati semua kebanggaan dengan bekerja di Universitas Indonesia. Berapapun gajinya saya rasa harus dicarikan. Alhamdulillah ada MWA dan barangkali bisa membantu itu. Terima kasih. Saya Pak. Wah, wah Pak Dokter kita di luar biasa. Nomor 2? Nomor 2 Pak. Nomor 3? Wah, oke. Saya akan pelan-pelan sekarang. Ini pertanyaan terakhir, penting sekali. Tadi 3 elemen kebijakan umum sudah menjadi isu. Pertanyaan yang paling penting dari mahasiswa sudah masuk. 3 Dharma sudah masuk. Yang keempat sekarang. Ada 2 sekarang Pak, yang harus dijawab dalam 1 menit. 2, tapi 1 menit. Kita mempunyai istilah yang namanya quick result. Bapak 5 tahun nanti, tapi kita perlu quick result. Quick result yang harus dipromiskan kepada semua stakeholder UI. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang Bapak janjikan yang kelihatan nyata dalam 100 hari pertama? Jadi pertama, yang Bapak janjikan dan kalau bisa konkret ada angkanya kuantitatif yang Bapak janjikan 100 hari pertama. Yang kedua, Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia menurut peraturannya mengangkat dan memberhentikan pimpinan. Pertanyaan saya yang kedua, apakah Bapak kalau nanti menjadi rektor, apakah menunggu diberhentikan? Atau kalau melihat suatu indikasi memang sudah merasa tidak perform, berani tidak mengundurkan diri seperti orang Jepang? Dan kalau memang berani mengundurkan diri, itu apa menjadi indikasi sehingga Bapak tahu ini waktunya saya mengundurkan diri? Silakan. Nomor 1. Yes, Pak. Yang pertama, 3 bulan pertama saya akan membuat sebuah sistem yang disepakati bersama, sistem pengaturan remunerasi dan pembagian tugas yang adil. Disepakati, karena nggak mungkin jalan pada waktu itu. Disepakati, karena ini fondasi untuk selanjutnya, ya. Sehingga kalau dosen, bayangan saya, dosen yang mau full time mestinya bisa dapat 5-20 juta 1 bulan di sini, tinggal aman, ya. Tergantung pengalamannya, ya. Yang kedua Pak, kalau tidak mampu mundur, saya kira gampang Pak untuk mundur, ya. Karena saya nggak perlu dituntun, jadi bisa mundur. Kalau indikator yang saya targetkan tidak tercapai, saya bilang mohon maaf Pak, saya tidak sanggup, saya keliru dalam menghitung, saya minta dipecat Pak Pur, begitu saja. Saya kira itu harus dilakukan. Ya, dengan demikian saya beri kesempatan, mungkin Pak Tanto, mungkin
Pak Gumilar untuk menggantikan saya. Dalam 6 bulan pertama, saya ingin mengajak kita semua bersepakat untuk 100 hari pertama membangun komitmen embrio dari keteraturan, efektivitas, dan juga efisiensi itu bisa ditegakkan. Lalu pertanyaan yang kedua, saya pikir pertanyaan itu bisa dijawab dengan diplomatis, Pak. Jawabannya begini, Pak. Seandainya kita mengembangkan collective leadership, kita punya mimpi dan tahu kita untuk melangkah di langkah pertama, sehingga kita bisa tahu langkah yang ke-1000, mengetahui jalan, mimpi itu bisa dijalankan. Dan saya yakin kita semua bisa mencapai mimpi itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Jadi 100 hari pertama saya kira apa yang ingin saya selesaikan pertama adalah urusan SDM. Karena SDM adalah masalah yang sangat kritis di UI ini, terlebih UI yang sudah menjadi BUMN. Jadi saya kira masalah SDM dan remunerasinya. Dan ini terkait SDM akademik maupun non-akademik. Yang kedua, bagaimana dengan performance? Kalau memang saya diberikan suatu indikator yang jelas, target yang jelas, dan itu kita hitung bersama, dan kalau saya tidak mencapai itu, saya siap mundur kapanpun, tanpa diminta. Terima kasih.